cara apa saja yang harus dilakukan agar istiqomah dalam menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan. Di antara pendukung dan pendorong agar bisa tetap terus istiqomah melaksanakan ibadah ada beberapa hal para pendengar yang beriman. Yang pertama, yaitu yang paling inti dan pokok adalah mengikhlaskan niat saat melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ya. Kita murnikan bahwasanya seluruh peribadatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sampai terbesit, ya, ataupun tercampuri sekecil apapun niatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat yang sempurna karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya, akan mendongkrak, mendorong dan memotivasi seseorang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para pendengar yang budiman, yaitu selalu berdoa dan memohon agar diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa. Doa adalah silahul mu'min, senjata bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang dapat memberikan keistiqomahan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati seorang hamba. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau senantiasa membacanya, ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk selalu berada di atas agamamu. Artinya agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terbebas dari dosa, diampuni dosa-dosanya. Beliau senantiasa membaca doa ini. Doa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau meminta agar ditegarkan hatinya, agar dikuatkan hatinya, agar diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa, ya. Baca doa ini ketika sujud, ketika di malam hari, ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ringan, mudah, tapi sangat luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga para pendengar yang beriman, menanamkan keyakinan dan mengingat-ingat tentang balasan yang akan diraih bagi orang yang istiqomah. Istiqomah ini bukan perkara yang mudah, ya. Para ulama mengatakan la yutikuha illal akabir, ya. Tidak mampu menjalaninya kecuali mereka yang memang berjiwa besar, ya. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tegar, tabah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah loyo, ya, istiqomah, ya. Bahkan ini merupakan a'zamul karamah, ya. Karamah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah dia bisa istiqomah. Apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini, ya. Keistiqomahan seseorang menjalankan sunnah, menjaga ibadah-ibadahnya, tidak terjatuh pada kesyirikan, kemungkaran, kekufuran. Ini satu keistiqomahan, satu karamah yang luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan bagi orang yang istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam keimanannya, tidak goncang, dia pegang teguh meskipun laksana menggenggam bara api,
maka mereka akan dibebaskan dari rasa takut. La khaufun alaihim, ya. Mereka tidak ada ketakutan, ya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Silahkan dibuka, ya, di surat Al-Ahqaf ayat ke-14, ya. Allah janjikan bagi orang yang istiqomah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah balasan yang lebih utama, lebih afdal dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh kenikmatannya? Ini merupakan satu balasan yang luar biasa bagi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memilih teman yang baik, teman pergaulan yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman yang baik akan membantu kita untuk dapat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya para pendengar yang beriman, sahabat atau teman karib yang buruk akan menggelincirkan kita dari jalan istiqomah, bahkan menjerumuskan kita ke lorong-lorong kefujuran, lembah-lembah dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan tentang dua sahabat, ya. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk, ya, seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi, ya. Teman yang baik itu ibarat penjual minyak wangi. Adapun tentang penjual minyak wangi, jika engkau tidak membelinya, ya, tidak membeli minyak wangi tersebut, maka wanginya dapat engkau cium, ya, dapat aromanya kita, aroma dari minyak wangi tersebut walaupun kita tidak beli, ya. Adapun tentang tukang pandai besi, ya, meskipun kita, ya, tidak mendekat, ya, akan tetapi kita dapat tadi, ya, terbakar bau asapnya yang tidak sedap. Begitulah teman yang baik dan teman yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan berada pada agama, kebiasaan, ya, orang yang dia temani, ya. Dia setiap hari dia bergaul dengannya, ya. Jika dia baik, insya Allah dia akan mudah, ya, untuk diajak kebaikan. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu para pendengar yang beriman, berhati-hatilah di dalam memilih teman pergaulan. Demikian para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa cara yang bisa membantu seseorang untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.